Tergantung. Suamiku mungkin tidak menyukaiku. Itulah mengapa dia diam-diam menikahiku. Fakta bahwa aku amnesia harus tetap jadi rahasia. Kalau tidak suatu hari nanti, dia akan meninggalkanku begitu saja. Biaya medisku di masa depan. Apa yang akan kulakukan? Dokter berkata, setelah Nona Jiang ditabrak mobil, dia kehilangan ingatannya. Dia kehilangan ingatannya. Haruskah kita memberitahu keluarga Jiang? Tidak perlu terburu-buru untuk sekarang. Xiao Qi demi Huang Tianyu sudah putus hubungan dengan keluarga. Keluarga Jiang bilang mereka nggak peduli sama dia. Mari kita rahasiakan ini untuk sekarang. Tidak bisa diblokir lagi kan? Keluarga Jiang ada tepat di belakang kita. Xiao Qi, apakah pemeriksaan fisikmu? Laporannya sudah keluar. Hanya gegar otak ringan. Aku akan pergi ke sana. Aku. Biarkan sekretaris yang pergi untukmu. Sangat panas. Saya akan pergi. Aku harus pergi ke toilet. Pergi. Pergi ke toilet. Pergi ke toilet. Ada toilet di sana. Agak lebih dekat dari sini. Ya, sedikit lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Ya, Tuan. Saya melihat punggung wanita di sebelah ketua Qi. Sepertinya Nona Sulung. Di mana Xiao Qi? Sejak dia mengetahui bahwa grup K berurusan dengan grup Jiang kami, dia memutuskan semua kontak dengan Qi Ce. Bagaimana mungkin mereka bisa bersama? Suami, mengapa kita berada di villa besar ini? Apakah kita mengadakan pesta? ini rumah kita. Apakah kau lupa? Tidak heran aku bersedia menikah diam-diam dengannya. Aku harus membuat hubungan kita menjadi publik. Meskipun aku tidak bisa memenangkan hatinya. Aku bertekad untuk mendapatkan uangnya. Suami, di rumah ini. Mengapa hanya ada fotoku? Kita. Foto pernikahan. Kau pernah bilang bahwa setiap hari ketika kau membuka mata, kau akan melihat. Kau. Foto pernikahan memakan terlalu banyak tempat. Aku menyuruh seseorang menyimpannya. Tapi, aku sangat ingin melihatnya. Menurutku, menggantung foto pernikahan kita di sini, akan membuat kita terlihat sangat intim. Itu masuk akal. Aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya. Mengapa kirim? Ke sini. Foto pernikahannya ada di rumah lain. Kau pernah bilang bahwa 2000 meter persegi. Tidak nyaman untuk ditinggali. Terlalu kecil. Aku cukup pandai memanfaatkan kesempatan. Suami, kamu benar-benar terlalu baik. Masih pandai bertingkah imut seperti saat kau kecil. Hanya saja, jika kau mendapatkan kembali ingatanmu, apakah kau masih akan seperti ini padaku? Kau istirahat di sini sebentar dulu. Aku akan menyuruh seseorang. Dia nggak sabar membawa foto pernikahan itu. Tunggu aku. Mengapa di setiap foto, ekspresiku sama? Apa yang kau lakukan? Bersihkan air liurmu. Aku sama sekali tidak ngiler. Masih tidak mau mengakuinya. Dulu kau suka menyentuh otot-ototku. Jiang Xiaoxi, jangan tergoda oleh kecantikan. Ketua Qi grup Xingyu ini. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. The film
Anda memang melatihnya dengan baik. Tidak, Guru. Rasakan lagi. Aku. Apakah tidak apa-apa? Sakit-sakit. Mari kita bicara bisnis. Grup Xingyu Nyonya. Bukankah itu diakuisisi oleh kita? Manajer umum mereka ingin menyambut Anda dengan jamuan. Jangan bertanya tentang hal-hal seperti itu di masa depan. Juga, buat grup uang bangkrut dalam 3 menit. Jika mereka bertanya, katakan saja pada mereka. Jangan provokasi yang tak pantas. Apa? Ini memo saya. Dia memberiku perasaan yang agak mirip dengannya. Aku memutuskan untuk mencoba bersamanya. Mungkinkah orang yang kusukai adalah orang lain? Dia hanya pengganti. Membawa yang disebut adiknya. Bersama di malam tahun baru. Aku relakan keluarga demi dia. Hubungan ini juga harus berakhir. Maksudku, sudah begitu lama keluargaku belum datang mencariku. Jiang Xiaoqi. Kamu benar-benar orang bodoh yang mabuk cinta. Tidak mungkin. Aku harus mempercepat pengumuman resmi dan mendapatkan uangnya secepat mungkin. Halo Xiaoqi, besok adalah pesta penyambutan ketua baru di Xingyue. Kamu benar-benar harus datang. Baiklah. Xiaoqi, kamu adalah. Jangan bercanda denganku. Aku Kouyi sahabatmu. Momen WeChat yang kamu posting kemarin. Kamu sengaja mempostingnya kan? Dia benar-benar teman baikku. Dia bahkan tahu ini. Tapi fotomu. Hasil photoshoppingnya terlalu palsu kan? Subjek photoshoppingmu adalah ketua Qi yang maha kuasa dari Sicheng. Bagaimana mungkin dia menyukai orang seperti kita? Rakyat jelata biasa. Bukankah ini yang gagal menempel pada Huang Tianyu? Dan sekarang berfantasi tentang ketua Qi setiap hari. Jiang Xiaoqi. Beberapa orang tidak benar-benar berpikir bahwa mengedit foto membuat mereka menjadi istri ketua kan. Luowen, lihat siapa yang datang. Apakah Huang Tianyu ada di sini hari ini untuk menyatakan cinta padamu? Huang Tianyu. Nama yang sangat familiar. Mungkinkah dia adalah orang yang benar-benar kucintai, kakak Tianyu saya? Xiaoqi. Aku tahu aku salah. Dialah yang merayuku. Kakak Tianyu, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Ini Huang Tianyu. Apakah aku buta sebelumnya? Bagaimana pria ini lebih baik dari Kece? Sepertinya, dia masih terjerat dengan Luo Wen. Tuan tolong miliki harga diri. Aku sudah punya suami. Kau mungkin hanya mencoba menekanku. Dengan menjadi wanita orang lain. Sengaja berbohong. Menikah dengan ketua grup K. Jangan lupa. Grup Qi dan grup Jiang adalah musuh bebuyutan. Jadi kenapa? Kece tahu bagaimana menghormati wanita jauh lebih baik darimu. Baiklah, kalau begitu jika kau begitu mampu teleponlah untuk membuktikannya. Buktikan pada kami semua, jika itu benar. 10 kali aku berlutut padamu. Telepon saja siapa takut siapa. Rapat hari ini terutama. Halo. Halo, suami. Halo. Kenapa baterainya habis di saat seperti ini? Ketua Qi, Nyonya pergi ke grup Xingyu. Untuk jamuan selamat datang Anda. Dan mantan pacarnya, Huang Tianyu. Membawa seikat bunga untuk mencari rekonsiliasi dengan Nyonya. Rapat dibatalkan.
Bantu aku memesan cincin berlian 10 karat dan 10 villa. Ditambah kapal pesiar mewah. Lakukan segera. Jiang Xiaoqi, apakah kamu melihat dia menjawabmu? Aku ingin tahu, berapa banyak ranjang pria yang dia naiki untuk mendapatkan nomor ketua Qi. Jiang Xiaoqi, aku tahu, kau ingin mencari pria yang lebih baik dariku. Tapi, kau juga perlu mempertimbangkan. Apakah kau bahkan pantas? Oh, benarkah? Tidak semua orang pantas untukku. Apalagi orang sepertimu. Sombong dan angkuh. Jiang Xiaoqi, bagaimana sikapmu terhadap kakak Tianyu kita? Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu sangat menyukainya. Ini untukmu, jadilah bahagia. Kamu. Jiang Xiaoqi, apakah kau benar-benar terganggu oleh hubunganku dengan Luo Wan? Sudah berkali-kali ku bilang padamu, dia hanya adikku. Apa yang dia katakan? Kata-kata yang sama dengan Qiche. Memang, semua pria di dunia ini tidak ada yang baik. Hentikan. Aku sama sekali tidak peduli. Dia adikmu. Atau siapa kamu baginya. Aku sudah menikah. Tolong berhenti menggangguku. Mungkinkah yang membuat keluargaku keluarga Huang bangkrut adalah orang lain? Aku tahu Jiang Xiaoqi ini tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Luo Wen, aku ingat. Kau seorang manajer di grup Xingyu. Bagaimana grupmu menangani penyebar rumor tentang berselingkuh dengan ketua? Tentu saja mereka dipecat oleh perusahaan. Jika masalah ini sampai ke telinga ketua Qi, mari kita lihat siapa di seluruh Jiangzheng yang berani mempekerjakannya. Apakah kamu mendengarnya? Sekarang keluar. Nyonya, ketua Qi mengirimi Anda ini. Cincin berlian 10 karat, 10 properti, Bentley, Rolls Royce, Ferrari. Semuanya milik Anda. Aku sudah memberitahunya. Aku tidak suka hal-hal ini. Dia bersikeras setiap hari untuk mengirimiku barang-barang ini. Ketua Qi berkata, jika itu tidak cukup kita akan menambahkan lagi. Di mana Qiche? Dia akan segera tiba. Jiang Xiaoqi, kau benar-benar totalitas dalam berakting. Cincin berlian apa? Properti. Semuanya palsu bukan? Dan aktor yang kau temukan ini, dia benar-benar terlihat cocok. Jiang Xiaoqi, berhentilah berpura-pura di sini. Jika kamu begitu mampu, kenapa ketua asli tak diajak untuk berakting bersamamu? Huang Tianyu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu dan Luo Wan, benar-benar pasangan yang menjijikkan. Metode menjijikkanmu benar-benar sama. Anda tidak bisa mengatakan itu. Masalah Jiang Xiaoqi dengan Huang Tianyu diketahui semua orang. LOWAN kami adalah cinta sejati. Diam. Siapa suruh kamu bicara seperti itu pada nyonya? Teman, berapa banyak dia membayarmu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Berhentilah berakting dengannya. Sakit. Tutup mulutmu. Jiang Xiaoqi, apa kamu gila? Kendalikan anjingmu. Jangan biarkan dia gigit siapa saja. Jiang Xiaoqi, aku akan membunuhmu. Lihat cepat. Bukankah itu ketua Qi yang datang? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Aku minta maaf. Aku terlambat. Jiang Xiaoqi ini benar-benar istri ketua. Pria ini cukup bisa diandalkan. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Ini suamiku Qiche. Xiaoqi, Anda dan ketua Qi, terlihat jelas kalian pasangan. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Benarkah begitu? Baru saja kamu bilang aku delusi dan menderita hayalan. Kami buta terhadap kedudukan Anda yang sebenarnya dan menyinggung Anda. Ini semua salah Luo Wan. Luo Wan selalu menjelek-jelekanmu kepada kami. Itulah mengapa kami salah paham padamu. Perusahaan ini bukan tempatmu menyebarkan rumor. Xingyu tidak mempekerjakan pemalas. Besok pergi ke HRD, ambil gajimu dan pergi. Ketua Qi, ada panggilan konferensi dalam 5 menit. Anda perlu berpartisipasi. Xiaoqi, kamu istirahat di sini dulu. Aku akan menemuimu setelah rapat. Baiklah. Jika kamu berani berkeliaran di dekat Xiaoqi lagi, keluarga Huang, itu tidak akan sesederhana kebangkrutan.
Kebangkrutan keluarga Huang. Apakah ini benar terkait Jiang Xiaoqi? Jiang Xiaoqi ini. Kapan dia mengenal orang sepenting itu? Jiang Xiaoqi, kamu tidak mungkin benar-benar berpikir kamu menikah dengan ketua Kikan. Apa maksudmu? Hari itu di rumah sakit. Saya sebenarnya berbohong padamu. Aku hanya ingin kamu malu sendiri. Saya tidak menyangka ketua Ki masih memperlakukanmu seperti simpanannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri kan? Kamu hanyalah seorang wanita tidak penting. Apa yang kau lakukan? TJ, berapa lama lagi kamu akan membohongiku? Apakah dia sudah pulih ingatannya? Apakah dia tahu aku telah membohonginya? Xiaoqi, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud menipumu. Luowan memberitahuku semuanya. Kamu dan aku bahkan belum menikah. Aku mencari di seluruh rumah, tapi aku tidak bisa menemukan akta nikah kita. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Apakah kamu menyembunyikan hal lain dariku? Tidak. Karena kita tidak menikah, tidak perlu lagi kita tinggal bersama. Istri. Apakah kamu lupa? Dulu, kamu tidak ingin menceraikanku. Jadi kamu merobek surat nikah. Kamu tidak lupakan. Apakah aku benar-benar saat itu? Karena takut kehilangan Kice aku merobeknya. Apakah itu sebabnya aku begitu teguh? Aku sedang menggali lubang sendiri dan melompat masuk. Masalah sepenting ini, bagaimana bisa aku lupa? Aku hanya mencoba menguji, apakah kamu ingat? Tidak mungkin. Kita harus dapatkan edisi terbit ulang. Tanpa akta nikah, orang-orang itu tidak akan percaya kita. Suami, aku salah tentang ini. Haruskah kita ambil yang baru terbit ulang? Kalau bisa hari ini, kenapa tunggu hari lain? Ayo pergi sekarang. Ketua Ki. Jika keluarga Jiang mengetahui tentang pernikahan Anda dengan Nyonya, Pada saat kritis ini, jika keluarga Jiang mengetahuinya dan ikut campur, rencana itu mungkin akan berantakan. tapi kakak Nona Jian, Bagaimana dengan kakaknya setelah masalah ini selesai? Kita akan menikah juga. Hanya beberapa bulan lebih awal. Sangat bahagia. Itu wajar. Aku tidak percaya pada mereka. Mereka, Bukan apa-apa, ayo pergi. Ayo pulang. Xiaoqi. Tentang pernikahan kita. Jangan sampai terlalu banyak orang tahu untuk saat ini. Dengan begini, aku bisa melindungimu lebih baik. The film was translated and narrated by M Media. Dengan begini tidak ada yang akan tahu. Bagaimanapun aku baru saja mengambil foto akta nikah. Itu cukup untuk menghadapi orang-orang itu. Jiang Xiaoqi, semangatlah. Saat ini, kamu tidak bisa mendapatkan cinta. Tapi kamu harus mendapatkan uang. Aku perlu memberitahu karyawan perusahaan Kice agar semua tahu identitasku. Suami, ada apa? Apakah kamu akan pergi ke kantor hari ini? Ya, Aku ada cuti kompensasi hari ini. Bisakah aku
ikut bekerja denganmu di kantor. Kamu masih sangat lemah. Istirahatlah yang cukup. Tapi, aku akan merindukanmu di rumah. Bawa saja aku bersamamu. Mungkinkah Xiaoqi sebenarnya sudah memiliki perasaan padaku sekarang? Ada apa? Apakah menurutmu caraku menanganinya salah? Aku hanya tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti itu. Aku Sewa, Benar sekali, kamu belum lupa bahwa di sini di Shichen, kamu menyewa tempat kan? aku belum lupa. Aku cukup sibuk belakangan ini. Aku akan bayar dalam beberapa hari lagi. Tolong kirimkan aku alamatnya. Baiklah, kamu memang luar biasa. Kamu benar-benar lupa alamatnya. Bukankah kita selalu tinggal bersama? Ya, kami selalu tinggal bersama. Tapi terkadang saat kami bertengkar, kamu lari ke tempat yang kamu sewa. Aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Zheng Xiaoqi, aku memohon padamu. Bisakah kau berbelas kasihan dan melepaskan kakak Tianyu? Dia sudah di rumah sakit, disiksa, sampai tidak bisa dikenali lagi. Apa hubungannya ini denganku? Lalu bisakah Huang Tianyu keluar dari rumah sakit jiwa? Bukankah itu tergantung pada kondisinya? Zheng Xiaoqi, selama kau bisa membiarkan kakak Tianyu keluar, aku janji, dia pasti tidak akan mengganggumu lagi. Kamu yakin? Dia tidak akan menggangguku lagi, aku yakin. Halo suamiku, apa yang sedang kamu lakukan? Menangani dokumen. Kenapa kamu merindukanku? Itu suamiku. Bisakah kamu membiarkan Huang Tianyu keluar dari rumah sakit jiwa? Apa maksudmu? Kamu kasihan padanya. Tidak. Ini Luo Wan. Luo Wan, dia berjanji padaku. Dia pasti akan mengawasi Huang The film Tianyu. was translated Dia sama sekali and tidak akan narrated membiarkan by Huang M Tianyu Media. keluar untuk membuat masalah lagi. Baiklah, Ya. Jika bukan karena kakak Tianyu, aku tidak akan merendahkan diri dan memohon padamu. Kalau begitu terima kasih. Aku kembali dulu. Bagaimana sekarang kamu bergaul dengan Luo Wan dengan damai? Dia merebut pacarmu, Huang Tianyu. Apakah itu Huang Tianyu? Menyebarkan rumor lagi? Bagaimana dia bisa menipu bahkan kamu? Seharusnya aku tahu untuk tidak menyetujui permintaan Luo Wan. Jadi ketika kita bertengkar sebelumnya, setiap kali aku harus diantar ke sini. kehidupan sulit macam apa yang dialami gadis muda ini dulu? Untuk Huang Tianyu, untuk tinggal di tempat seperti ini. Di mana jam tangannya? Jam tangan apa? Dia benar-benar bajingan. Momo itu dengan jelas menyatakan bahwa aku berhemat dan menabung selama 3 bulan. Hanya untuk membelikannya sebuah jam tangan berharga. Sekarang, dia melupakannya begitu saja. Aku akan pergi melihat. Apakah ada hal lain untuk dikemas? Kamu mau jam tanganku? Aku akan membelikanmu. Yang lain nanti. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Coba kulihat. Benar-benar tidak ada apa-apa. Coba kulihat. Lukisan ini sangat realistis. Kamu tidak menirunya kan? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku hampir lupa. Aku baru saja terpikir isi memo itu. Aku secara khusus membuatkannya. 1 meja penuh hidangan. Tapi dia membawa wanita lain untuk makan bersamanya. Bahkan aku dituduh ceroboh. Itu membuatku sangat marah. Baru saja. Penampilan kikukmu cukup lucu.
Aku tidak boleh dibutakan oleh cinta. Aku harus berhasil menceraikan Kiche dan mendapatkan asetnya. Lalu pergi berobat. Kenapa kamu duduk begitu jauh? Suami, menurutku, aku masih sedikit belum siap. Baiklah. Jika kamu bergerak lagi, aku benar-benar tidak akan bisa menahan diri. Itu agak panas. Bagaimana kalau kamu pergi ke sana? Nyalakan AC. Xiaoqi, jangan khawatir. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap. Namun, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Terima kasih atas pengertianmu. Ini tidak bisa terus begini. Seiring waktu, kecurigaan tidak bisa dihindari. Bagaimana aku akan menjelaskannya padanya? Dokter, bagaimana otakku? Cedera kepalamu dan kerusakan mentalmu belum sepenuhnya pulih. Jika kamu ingin pulih, agak sulit untuk saat ini. Lalu, apakah ada cara untuk membuatnya pulih lebih cepat? Sering-sering saja lihat barang lama. Aku memutuskan hubungan dengan keluargaku karena Kichi. Keluargaku juga sudah tidak berhubungan, tidak pernah mencariku. Apa yang bisa kulakukan tentang ini? Hari ini menandai 5 tahun kita saling mengenal. Hubungan ini seharusnya juga berakhir. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Hari ini adalah hari ke-2321 kita saling mengenal. Sejak pertama kali kutemui kamu di usia 18. Momo saya mengatakan, saya sudah kenal Kiche 5 tahun. Tapi hari itu, Kiche mengatakan, itu adalah hari ke-2321 kita saling mengenal. The film was Dikonversi. translated and narrated Seharusnya by 10 tahun. M-Media. Mungkinkah Momo ini salah? Pagi ini, kenapa kamu mengambil cuti? Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku tidur pagi ini. Aku pergi bekerja di sore hari. Ngomong-ngomong sayang, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Silakan. Dulu. Ketika aku menjalin hubungan, apakah aku bucin? Tidak juga. Bisakah kamu menjelaskan detailnya? Jelaskan lebih lanjut. Kenapa aku merasa seperti kamu sedikit aneh? Apa kamu sedih lagi? Tidak. Aku hanya ingin belajar darinya. Di masa depan, aku tidak bisa membuat kesalahan seperti itu lagi. Baiklah. Aku tak tahu harus apa denganmu. Sebagai orang luar, aku pikir kamu memang sedikit terlalu mencurahkan perhatian. Saat kamu kuliah, untuk suatu periode dia bertengkar dengan keluarganya. Dia tidak punya biaya hidup, dan kamu setiap hari bekerja 3 pekerjaan untuk memberinya uang. Yang lebih penting, kamu juga khawatir dia akan merasa tidak enak tentang itu. Kamu bahkan menghapus catatan pembayaran dari ponselnya. Aku juga tidak mengerti. Namun, ini mungkin cinta tanpa batas. Orang yang kamu cintai harus benar-benar bahagia. Sayang sekali, dia tidak menghargainya. Tepat sekali, dia hanyalah bajingan, makan dari mangkuk, tapi masih mengincar yang ada di panci. Jika Momo dan deskripsi Kuye benar, maka apa yang ditunjukkan Kiche dan tahun dia mengatakan mereka bertemu akan salah. Aku benar-benar perlu segera mendapatkan ingatanku kembali. Ngomong-ngomong, yang malam ini, pertemuan alumni universitas.
Apa kamu akan pergi? Aku tidak mau pergi. Ayo pergi bersama. Zhao Qiuwen itu juga akan pergi kalau kamu tidak ada. Bagaimana kalau dia membuliku? Apa yang akan aku lakukan? Dan lagi pula, dia orang yang tidak tahu malu. Aku sendiri pasti tidak akan sebanding dengannya. Kumohon ikutlah denganku. Xiaoqi, baiklah kalau begitu. Aku akan pergi bersamamu. Aku tahu itu, kamu yang terbaik bagiku. Permisi semuanya. Ada sedikit kemacetan di jalan. Jadi aku sedikit terlambat. Tidak punya kemampuan tapi berlagak sombong. Kebiasaan mulut kotormu, kenapa belum juga diobati? Sudah terpancing. Baiklah, baiklah. Tidak mudah bagi semua orang untuk berkumpul. The film was Jadi jangan bertengkar lagi. translated and Xiaoqi, narrated di by mana kamu M bekerja Media. sekarang? Di kelas kita hanya kamu. Menerima beasiswa setiap tahun. Aku tidak akan menyebutnya posisi tinggi. Aku saat ini di Xingyu, bekerja di Departemen Perencanaan. Jika ada di antara kalian yang memiliki kolaborasi bisnis, kalian bisa menghubungiku di universitas. Kupikir kamu wanita kaya dan cantik. Siapa sangka, kamu hanyalah pekerja bergaji rendah. Sebagian besar dari kita di sini berjuang untuk hidup. Orang-orang yang berjuang keras. Hanya sedikit orang bisa berdiri di puncak piramida. Puncak, berbicara seperti itu. Apa kau meremehkan kami? Teman-teman sekelas kita. Aku tidak bermaksud begitu. Aku sedang membicarakan Jing Xiaoqi. Pasti kamu membunuh tanpa jejak. Aku sama sekali tidak sengaja mengatakan apapun. Xiaoqi, tapi setelah beberapa tahun berpisah, kamu semakin cantik. Terima kasih atas pujiannya. Akhir-akhir ini, orang tuaku terus-menerus mendesakku untuk menikah. Sebenarnya aku hanya ingin mencari seorang yang lembut dan berkelakuan baik, yang membuat orang merasa dia nyaman sekali untuk diajak kencan. Itu bagus. Aku lagi kumpul di hotel sama teman kuliah. Aku merasa seperti kamu adalah tipe idealku. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin memegang tanganmu. Kenapa kamu beraksi begitu keras? Lagi pula, bukankah kamu baru saja setuju untuk menjadi pacarku? Pasti kamu, Zheng Xiaoqi, sangat banyak akal. Hanya dalam beberapa menit, kamu berhasil menggat bujangan berlian Liu Zai. Kapan aku setuju padamu? Baru saja. Apa kamu mempermainkanku? Zheng Xiaoqi, cepat dan rebut Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, keluarganya memiliki tambang. Zheng Xiaoqi, kapan kamu akan mengajari kami para saudari seni menggait pria? Kamu tamparan ini untukmu. Lain kali kau bicara, jangan terlalu kotor mulutnya. Kui, ayo pergi. Baiklah. Zheng Xiaoqi, kamu berani memukulku. Memang dia yang kupukul. Jika otakmu tidak bagus, kami tidak keberatan. Pergi ke pasar untuk membeli otak babi untuk dimasukkan ke kepalamu. Tepat sekali, Ketua Qi. Suami ada yang menggangguku. Siapa yang berani membulimu? Dia, Zheng Xiaoqi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar membalikkan keadaan. Jelas-jelas kamu yang menamparku 2 kali. Tepat sekali. Dia yang pertama menuduhku menggoda pria. Makanya aku memukulnya. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau aku? Seperti yang diharapkan. Dia sangat berani. Karena suaminya memberinya kepercayaan diri. Aku. Aku sudah lama melihat bahwa ini tidak baik. Dia. Untuk masalah seperti ini, kamu tidak perlu repot-repot. Ketua Qi, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Tanya. Luowan ini benar-benar terlalu menyedihkan. Apakah gadis kecilku di masa lalu diperlakukan seperti ini? Bicaralah cepat. Apa yang terjadi terakhir kali? Aku belum menyelesaikannya denganmu. Ada 1 juta di kartu ini. Tidak ada makan siang gratis. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pacarmu, Luowan, bekerja di anak perusahaan Grup Qi, Grup Xingyiwekan.
Kau berikan USB drive ini padanya. Suruh dia mencolokkannya ke komputer utama di ruang kontrol perusahaan. Begitu saja. Setuju. Apa maksudmu? Aku akan mentransfer 100.000 ke kartu banmu dulu. Sisanya, kita bicarakan setelah tugas selesai. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kakak Tianyu, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku kali ini? Aku tidak bisa berada di luar terlalu lama. Jadi, kamu selalu begitu tidak peduli padaku. Tidak sama sekali tidak. Bagaimana mungkin? Luowen, apa kamu tahu di mana ruang kontrol utama perusahaanmu? Ya ada. Namun, aku tidak punya izin untuk masuk. Apa ini? Bantu aku bawa ini. Dan colokkan ke komputer utama ruang kontrolmu. Apa yang akan kau lakukan, Kakak Tianyu? Aku tidak bisa membantumu. Masuk Singiwi itu susah buatku. Aku sungguh membutuhkan pekerjaan ini sekarang. Aku belum ingin dipecat. Jadi, kamu berbohong padaku selama ini. Kakak Tianyu, bagaimana kau bisa meragukan perasaanku padamu? Kamu sudah berubah. Dulu, kamu selalu patuh sepenuhnya padaku. Kakak Tianyu, kau juga sudah berubah. Apakah aku benar-benar akan menjadi budak cinta seperti Jiang Xiaoqi? Jiang Xiaoqi masih lebih baik dalam sebuah hubungan. Dia tidak peduli untung atau rugi. Luowen, bukankah kamu selalu ingin menikahiku? Aku berjanji padamu, setelah ini selesai, aku akan menikahimu. Benarkah? Tentu saja. Kamu dipecat pun tak masalah. Aku akan mendukungmu mulai sekarang. Baiklah. Wanita ini benar-benar bodoh sampai ke inti. Ketua Qi, Luowan dari Departemen Perencanaan, sedang menyelinap dan berlari menuju ruang kendali utama. Kirim orang buat tangkap dia. Tarik keamanan dari ruang kontrol utama. Dan matikan sistem keamanan. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memancing mereka keluar. Beritahu Departemen Jaringan dan suruh mereka bersiap. Dimengerti. Selama aku mencolokkan USB drive ini ke komputer utama, Kakak Tianyu akan menikahiku. Luowan, jangan takut. Kau bisa melakukannya. Kau tidak mungkin kalah dari wanita bodoh itu Jin Xiaoqi. Cobalah. Aku berhasil, Kakak Tianyu. Berhasil. Ini gawat. Ini jebakan. Firewall perusahaan telah diserang. Ketua Qi, kami menemukan alamat IP lawan. Terakhir muncul di kediaman keluarga gua. 8 tahun yang lalu, Guoxing ingin menyeret keluarga Jian. Tapi aku memutuskan. Jalur kehidupan ekonomi The penting film was mereka. Dia masih belum menyerah. and narrated by Ketua M Qi. Media. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Awasi mereka dengan ketat. Keluarga Guo adalah bangsawan sahabat. Untuk membasmi mereka, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Dimengerti. Saya akan menanganinya sekarang. Benar. Mengapa Nyonya belum pulang kerja? Sepertinya Nyonya hari ini dikirim ke grup Ling Xia untuk negosiasi bisnis. Ayo pergi untuk menjemputnya. Ya. Ketua Qi. Kamu mau kemana? Bicara langsung. Kemarilah. Biar saya tunjukkan seseorang.
Suamiku. Guo Xian, lepaskan dia segera. Ketua Qi, kamu tidak akan berpikir saya hanya punya satu trik kan? Menyerang firewall perusahaanmu. Itu hanya untuk menarik perhatianmu. Kamu ingin menyelamatkan wanita ini. Beritahu aku, Sepertinya di hatimu. Dia masih sangat berarti. cukup omong kosong. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu ingin menyelamatkan wanita ini. Mudah saja. Semua saham perusahaanmu. Jual dengan harga murah. Jika kamu tidak melakukan ini, bayangkan sendiri konsekuensinya. Di mana lokasimu sekarang? Aku akan pergi bicara langsung. Ketua Qi, serius kamu anggap aku anak 3 tahun? Saya beri kamu 2 jam. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menanggung konsekuensinya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Tunggu saja dan lihat. Atur Departemen IT untuk menemukan alamat EP dari panggilan barusan. Ya, pergi sekarang. Ketua Qi, alamat EP pihak lain dikunci oleh peretas di Amerika Serikat. Tidak bisa ditemukan. Apa kamu tidak berguna? Dengan segala cara, temukan Nyonya secepat mungkin. Dimengerti. Zheng Xiaoqi. Akhirnya kau ada di tanganku. Si Ishan. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau selalu mengincarku? Rubah betina. Beraninya kau menanyakan pertanyaan seperti itu, bukankah kau mencuri kiciku? Kice adalah suamiku. Apa hubungannya denganmu? Suamimu. Buka matamu lebar-lebar, dan lihatlah baik-baik. Huang Tianyu. Ini pacarmu. Dia pacar Luo Wen. Jangan mengaitkan aku dengannya. Pergi sana. Singkirkan tangan kotormu dariku. Kamu tidak demam. Kenapa kamu begitu bingung? Ayolah Jiang Xiaoqi. Lihatlah baik-baik. Kici tidak ada di sini. Jadi berhentilah berpura-pura. Ini tidak nyata. Zheng Xiaoqi, kau tahu. Yang paling kubenci adalah penampilanmu yang menyedihkan. Caramu merayu pria. Kau hanyalah penggoda. Kau pakai penampilan menggoda ini untuk merayu Kici, bukan? Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Penderitaan yang telah kutanggung. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat, 100 kali lipat. Tinggal kurang dari 10 menit, bukan? Sepertinya di hati Kice, perusahaan masih yang paling penting. Tuan Go, kalau begitu wanita ini, gimana kalau aku saja yang urus? Selamatkan nyawanya. Lakukan sesukamu. Menemukan tempat ini. Bagaimana dengan penjaga di luar? Di mana mereka? Maafkan aku. Aku terlambat. Suamiku, kau akhirnya di sini. Siapa yang menyentuhnya? Istriku, sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lakukan sesukamu. Kici, aku hanya tidak mengerti.
Apa bagusnya wanita ini? Aku akan belajar darinya. Apakah itu tidak cukup? Belajar. Tiruan yang canggung. Tamparan ini adalah untukmu yang memukulku barusan. Rubah betina. Kau The berani film was memukulku. translated and narrated by M Media. Lepaskan. Tamparan ini adalah untuk kata-kata kurang ajarmu. Tamparan terakhir ini. Kau yang terus memprovokasiku tanpa alasan. Istriku, apa tanganmu sakit? Ketua Qi, aku akan melepaskanmu hari ini. Aku akan pergi ke sana. Tuan Guo, apa kamu tidak mau saham di perusahaan kami? Kenapa kamu terburu-buru pergi? Aku akan membawa mereka. Baiklah. Jika kamu berani pukul aku lagi, Baiklah. Masih mau? Guo Xian, bukankah sudah kuperingatkan kamu untuk tidak menyentuh keluarga Jiang? ya, tapi kamu sangat membantu keluarga Jiang. Keluarga Jiang bahkan tidak tahu. Mereka bahkan mungkin membencimu. Urusanku, bukan urusanmu. Bersihkan tempat ini. Aku tidak mau melihat 3 orang itu disikan. Ya, Ketua Qi. Ketua Qi, saya akan mengambil mobil. Baiklah. Tunggu sebentar. Suamiku, aku tidak mau kembali ke mobil. Aku ingin turun dan berjalan-jalan. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Apa kamu mau ke rumah sakit? Mungkin. Tadi terlalu pengap di ruang bawah tanah. Tolong turunkan aku dulu. Maafkan aku. Aku membuatmu tidak nyaman. Kau tidak bersalah dalam hal ini. Mulai sekarang, biarkan aku menjadi pengawalmu. Baiklah. The film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Ada apa? Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Aku harap, setelah kau mendengarnya, kau tidak akan marah. Silakan. Sebenarnya, aku kehilangan ingatanku. Semua yang terjadi sebelumnya, aku tidak mengingatnya sama sekali. Luowan memberitahuku bahwa kau adalah suamiku. Itulah mengapa aku datang mencarimu. Aku dulu memang menjalin hubungan dengan Huang Tianyu. Aku baru tahu sendiri. Aku tidak bermaksud menipumu. Aku berbohong padamu tentang amnesiaku. Karena aku takut kau tidak menginginkanku lagi. Aku tidak tahu di mana orang tuaku. Aku hanya mengingatmu dan Kuye. Maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Apakah kau keberatan aku berbohong padamu? Xiao Qi, tidak peduli seperti apa dirimu, atau apa yang sudah kamu lakukan. Aku akan selalu mencintaimu. Suamiku. Apakah aku di kehidupan lampauku menyelamatkan galaksi? Itulah mengapa aku bertemu denganmu. Tidak, itu tidak benar. Akulah yang menyelamatkan galaksi. Itulah sebabnya aku bisa bertemu denganmu. Jangan takut. Aku akan selalu bersamamu untuk memulihkan ingatanmu. Bahkan jika ingatanmu tidak bisa dipulihkan, aku masih bisa membawamu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna dan menakjubkan. Sedikit demi sedikit, aku akan mengisi celah dalam ingatanmu. Kau sangat baik suamiku. Terima kasih.
Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita sudah sampai. Suamiku, apa yang kita lakukan di sini? Tiga, dua, satu. Lihat. Hanya kejutan kecil. Tapi ada satu hal yang tidak akan menjadi kebetulan. Xiaoqi, aku mencintaimu. Andai saja saat ini bisa dibekukan dalam waktu. Aku merasa sangat pusing. Ini adalah fenomena normal. Perawatannya berhasil. Tuan Qi. Semuanya berjalan lancar. Kakak, aku ingin pulang. Baiklah, kakak akan mengantarmu pulang. Xiaoqi, kamu. Apa kamu benar-benar tidak mau mengakui aku lagi? Qi, jangan memaksanya lagi. Ketika kamu memilih untuk pergi selamanya saat itu, kamu harus menanggung konsekuensi ini. Ketika semua ini selesai, aku pasti akan memberimu dan keluarga Jiang penjelasan. Cukup. Aku akan membawa Xiaoqi pergi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Xiaoqi, aku pasti akan menunggumu di rumah. Xiaoqi, apa kamu punya rencana untuk masa depan? Apa kamu mau kembali ke Yunqing bersamaku? Mama dan papa sangat merindukanmu. Kak, aku belum mikir baik-baik. Apa yang harus kulakukan? Mengenai pekerjaan. Ada juga banyak urusan serah terima yang belum selesai. Aku ingin menyelesaikan hal-hal ini sebelum pulang. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan baik dan membiarkanmu menderita. Bertahun-tahun penderitaan tanpa hasil. Aku sendiri terlalu keras kepala. Selama ini, aku bersembunyi darimu, Kamu sudah dewasa. kan? Ayah, Mama, dan Ayah. Apakah mereka tahu tentang situasiku? Dulu, mereka semua bilang, mereka tidak akan peduli padaku lagi. Mama dan papa hanya keras kepala. Sebenarnya di balik layar, mereka selalu mengawasimu. Hanya saja untuk menghormatimu. Mereka tidak ikut campur dengan lingkungan sosialmu. Dulu kamu bekerja paruh waktu dan bisa menghasilkan banyak uang. Itu semua diatur oleh mama dan papa. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Selama ini, aku selalu berpikir untuk melarikan diri dari kalian semua. Aku selalu merasa bahwa, dengan begitu, aku akan benar-benar dewasa. Adik perempuan, mama, papa, dan aku tidak pernah menyalahkanmu. Kami hanya berharap kamu bisa sehat dan bahagia. Terima kasih kakak. Baiklah, apa kamu menginap di hotel malam ini? Atau kembali bersamaku? Aku akan kembali ke Yulong. Aku akan kembali bersamamu. Tidak apa-apa Xiaoqi, aku akan memberimu waktu untuk menangani masalah ini. Dulu aku terlalu terburu-buru. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Kakak, aku akan pulang bersamamu. Sudah lama sekali, aku tidak makan nasi goreng telur buatanmu. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu saat kita kembali. Kita sangat bahagia. Dulu. Mengapa kamu meninggalkanku? Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Kamu benar-benar menyebalkan. Kakak Tici,
Kakak Kice tolong, jangan tinggalkan aku. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Itu semua hanya imajinasimu sendiri. Tidak kamu bicara omong kosong. Apa kamu butuh yang The lain? film was Tidak, aku pergi translated sekarang. and Jangan narrated pergi. by M Media. Tidak, jangan pergi. Ada apa? Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kalau gitu aku ke sana sekarang. Tidak. Aku rasa kita berdua saat ini belum siap untuk bertemu. Bisakah kamu memberitahuku? Mengapa kamu waktu itu harus pergi? Aku belum bisa memberitahumu. Jangan khawatir, setelah semuanya selesai. Dan tidak ada bahaya lagi. Aku pasti akan memberitahumu semuanya. Lalu, masalah keluarga Jiang waktu itu. Apakah itu menyangkutmu? Xiao Qi mengenai keluarga Jiang. Aku tidak pernah punya niat buruk. Aku melakukan ini hanya untuk melindungimu. Aku tahu kamu sekarang menolak untuk mempercayaiku. Tapi setelah semua ini berakhir, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baiklah. Kice, bisakah kamu jangan menutup telepon? Aku ingin tidur bersamamu di telepon. Baiklah, aku tidak akan menutup telepon. Kamu tidur, aku akan di sini. Kice, Aku di sini. Apa kamu mimpi buruk? soalnya aku baru ingat semuanya. Mengapa kamu belum tidur? Aku takut jika aku tertidur. Aku tidak akan mendengarmu memanggilku. Aku baik-baik saja, cepat tidur. Tidak apa-apa, kamu tidur dulu. Aku tidur setelah kamu tidur. Baik, Xiao Qi. Aku harap di masa depan tidak peduli jenis hubungan apapun itu. Jika kamu punya masalah, kamu harus datang kepadaku. Jangan menanggung penderitaan sendirian. Menanggungnya sendiri, itu akan menghancurkan hatiku. baik, aku mengerti. Tidak sesuai seleramu. Aku tidak nafsu makan. Ngomong-ngomong, Mama Papa akan ke Sicheng minggu depan untuk mencari kita. Mengapa Mama dan Ayah tiba-tiba datang? Apa kamu tidak akan menemui mereka? Mereka merindukanmu. Tentu saja mereka datang untuk menemuimu. Di mana Xiao Qi? Cepat berikan teleponnya pada Xiao Qi. Sayang, kenapa kau jadi kurus sekali? Apakah kau tidak makan dengan baik? Mama, sayang, jangan menangis, ada apa? Mama, aku sangat merindukanmu. Mama juga sangat merindukanmu. Mama akan menjemputmu minggu depan. Baiklah. Apa kamu tidak merindukan Papa? Ya, cukup. Kau cemburu karena ini juga. Cepatlah. Lakukan tugas perusahaan sebaik mungkin. Setelah selesai, kita bisa menjemput sayang kita minggu depan. Baiklah, baiklah. Apa aku bukan kesayangan lagi? Kamu bukan anak kecil lagi. Cari saja kesayangan baru. Baiklah. Sayang, kita tutup teleponnya sekarang. Mama akan menjemputmu minggu depan, baiklah. Dadah. Seperti yang diharapkan, kamu adalah kesayangan Mama dan Papa. Aku dibesarkan dengan bebas. Makanya jangan gampang marah. Selalu bertengkar dengan Mama dan Ayah. Itu bukan berdebat. Itu namanya komunikasi. Baiklah, baiklah, kamu benar. Tidak bisa berdebat denganmu. Tepat sekali itu kamu. Halo, Nyonya, ada yang tidak beres. Sesuatu terjadi pada Ketua Qi. apa yang terjadi pada Kici? Ketua Qi ada di rumah sakit. Kirimkan aku alamatnya. Aku akan segera ke sana sekarang. Pelan-pelan, hati-hati. Teacher, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Tiba-tiba, kenapa Kici ada di rumah sakit? Ketua Qi untuk melenyapkan keluarga Guo sisa-sisa. Kekuatannya ditikam. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah lukanya serius?
Dokter, bagaimana keadaan Ketua Qi? Ketika Ketua Qi baru saja dibawa masuk, dia syok karena kehilangan banyak darah. Meskipun dia sekarang sudah disadarkan. Namun, dia masih memerlukan observasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Anda harus bersiap. Ini semua salahku. Aku tidak menjaga Ketua Qi dengan baik, melenyapkan grup Guo. Apa maksudnya itu? Bukankah grup Guo sudah bangkrut? Polisi 2 hari terakhir ini seharusnya mengumumkan masalah ini. Namun aku akan memberitahumu sekarang. Tidak apa-apa. Beritahu aku. Grup Guo ini di permukaan melakukan bisnis yang sah. Tapi The film was diam-diam, translated mereka terlibat and dalam narrated aktivitas by ilegal M-Media. dan terlarang. Dulu, pesanan yang mereka berikan kepada keluarga Jiang Anda hanyalah umpan. Mereka hanya ingin menjebak Anda ke dalam urusan terlarang mereka untuk bekerja bagi mereka. Maksudmu, Qice tahu tentang ini saat itu. Dan setelah mengetahuinya, dia mengambil pesanan itu. Tepat sekali. Ketua Qi pada saat pertama itu mengetahui berita ini. Khawatir keluarga Jiang Anda akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi dia pergi ke luar negeri sendiri untuk menyelidiki masalah ini. Ketua Qi juga mengatakan bahwa masalah ini cukup serius. Jadi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah memberitahu keluarga Jiang, termasuk Anda, Nyonya. Apakah pengaruh bawah tanah grup Guo sangat besar? Mereka praktis maha kuasa. Guo Zheng ini kejam dan bengis. Banyak preman ada di bawah komandonya. Tapi dia juga sangat licik. Jadi polisi dari awal sampai akhir tidak pernah menemukan petunjuk apapun tentang dia. Ketua Qi udah selidiki diam-diam selama bertahun-tahun. Masalah ini awalnya adalah rahasia. Jadi sebelum disimpulkan, jangan beritahu siapapun. Nyonya, saya sudah berada di sisi Ketua Qi selama bertahun-tahun. Kalau boleh bicara sedikit lancang, Ketua Qi selama bertahun-tahun ini terhadap Anda selalu tulus. Demikian pula adikku terhadap Qice juga benar-benar tulus. Kakak, ayo kita lihat. Bagaimana keadaan Qice dulu? Baiklah begini. Qice cepat bangun. Masalah kita, kau belum selesai menyelesaikannya. Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini. Terus saja Makanlah sesuatu, lalu kembali dan istirahat. Aku akan tetap di sini dan menjaganya. Aku tidak akan kembali. Aku ingin tetap di sini bersamanya. Kakak, tolong minta kepala pelayan mengambilkan perlengkapan mandi dan pakaian. Lingkungan rumah sakit tidak nyaman untuk ditinggali. Patuhlah dan kembali untuk beristirahat. Sebelum dia bangun, aku tidak akan kembali. Baiklah. Anda benar-benar orang yang berbakti. Kakak. Setelah aku mengetahui alasan sebenarnya dia pergi ke luar negeri, hatiku terasa seperti dipanggang di atas api. Ternyata dia, di tempat-tempat yang tidak bisa kulihat, diam-diam membersihkan untukku. Begitu banyak bahaya, namun aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Xiao Qi, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Karena ini, Anda tidak menyadari semuanya. Kakak, kau harus kembali dulu. Anda harus makan makanan Anda. Jika tidak, besok saya tidak akan membiarkan Anda tinggal di rumah sakit. Baiklah, aku akan menjaga diriku sendiri. Panas sekali. Kakak cepat panggil dokter. Cepat. Qice, apa yang akan kulakukan jika sesuatu terjadi padamu? Qice. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Anda pasti Nyonya Qi kan, Ketua Qi. Demamnya sudah mereda sekarang. Jika dia bisa bangun dalam waktu 24 jam, maka dia akan baik-baik saja. Tapi jika tidak bisa, maka itu akan sangat berbahaya. Tentu saja, jika Anda sebagai anggota keluarga punya cara untuk membangunkannya, itu tentu saja yang terbaik. Bagaimana cara membangunkannya? Berkomunikasi dengannya lebih banyak. Bicaralah dengannya lebih banyak. Qice, apakah kau masih ingat pertemuan pertama kita? Saat itu, kau tanpa ekspresi. Dan pikiran pertamaku
adalah bahwa aku benar-benar harus menghangatkanmu. Meskipun kami bertetangga, The film was translated Aku selalu and suka narrated by M Media. mengikuti tepat di belakangmu, memanggil kakak ini dan kakak itu. Dulu, itu benar-benar membuat kakakku marah besar. Itulah mengapa dia menganggapmu sangat tidak menyenangkan. Tapi kau tidak menjauh dariku karena itu. Selama bertahun-tahun, aku selalu mencoba menghibur diriku sendiri. Tapi apa yang terjadi saat itu? Terjadi terlalu tiba-tiba. Aku selalu berpikir, itu salahku. Bahwa aku telah melakukan sesuatu yang salah. Itulah mengapa semuanya jadi seperti ini. Kice, apakah kau akan menyalahkanku? Saat kau menanggung segalanya untukku, aku sedang berkencan dengan Huang Tianyu. Suami, tolong cepat bangun. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Kau sudah bangun. Aku akan memanggil dokter. Kau, jangan bangun cepat berbaring. Aku tidak selemah itu. Kau sudah koma. Selama berhari-hari. Aku hanya lelah. Tapi beberapa hari terakhir ini aku bermimpi tentang seorang gadis kecil. Sangat menyakitkan setiap hari. Itulah mengapa aku terbangun. Benarkah? Ya, benar sekali. Namun, dia juga sepertinya mengatakan, dia ingin menghangatkanku. Kau, Maafkan aku. Karena membuatmu khawatir. aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Alarm palsu. Saya kira EKG sudah berhenti berbunyi. Kondisi fisik Ketua Qi terlalu bagus. Kecepatan pemulihan ini benar-benar langka. Tentu saja. Itu tergantung siapa. Setiap hari. Menjaga di sisiku. Jika tubuhku tidak sehat, bagaimana aku akan memberinya makan? Ketua Qi, tolong lepaskan kakak Tianyu. Ini semua salahku. Aku menyebabkan kerugian pada kepentingan perusahaan. Kumohon jangan isir kakak Tianyu. Dia tidak sehat. Jika dia tidak dirawat dengan baik, dia akan mati. Aku tidak mengirimmu masuk. Itu adalah belas kasihan besar. Dan kamu masih berani muncul di hadapanku. Semua kesalahan 1000 kesalahan milikku. Ketua Qi, kumohon biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Apa kamu tahu apa yang dia lakukan? Dan kamu berani memohon untuknya. Ini salah Jiang Shaoqi. Bukan. Dia hanyalah wanita penggoda. Kakak Tianyu melakukan kesalahan. Hanya karena dia. Lu Wen. Apakah kepalamu tidak jernih? Kau sudah dikendalikan secara mental oleh Huang Tianyu, bukan? Dia memperlakukanmu seperti itu. Dan kau masih berbicara dengannya. Orang sepertimu yang hanya tahu cara menggoda pria rendahan. Bagaimana mungkin kau bisa memahami perasaanku pada kakak Tianyu? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara tentang dia seperti itu? Aku tidak salah. Jika bukan karena bertemu Jiang Shaoqi, kakak Tianyu tidak akan menjadi seperti ini. Pelaku di balik semuanya adalah dia. Serahkan bukti Lu Wan merusak kepentingan perusahaan. Dan urusannya dengan Huang Tianyu kepada polisi. Dimengerti. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Ayo pergi. Tidak. Huang Tianyu dan Xishan. Bagaimana mereka bisa terlibat dengan ini? Adapun Huang Tianyu, dia mengejar uang. Si San, di sisi lain dibutakan oleh kebencian. Sepertinya, agar kita berdua bisa bersama. Benar-benar tidak mudah.
Jangan pedulikan dia. Putriku. Sudah dewasa. Kau tidak seperti saat dia masih kecil, menempel padaku sepanjang hari. Sekarang hati dan matamu penuh dengan orang lain. Mama, apa yang Mama katakan? Baiklah, masuklah ke kamar tidur bersama ibu. Ibu ada sesuatu yang ingin ibu katakan padamu. Sayang, ibu tidak menyetujui kau bersama Kici. Kenapa aku tidak mengerti? Kici telah melakukan banyak hal untukku. Sayang, kau masih terlalu muda. Ada banyak hal kau tidak melihatnya dengan cukup jelas. Pertama, saat kau kehilangan ingatanmu, Kici tidak memikirkan mencari kami, melainkan motif egoisnya yang menang. Dan dia mendaftarkan pernikahan kalian. Lagi pula dia tidak memikirkan membawamu untuk pengobatan. Bahkan ahli hipnotis itu ditemukan oleh saudaramu untukmu. Dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi fisikmu. Lagi pula Kici pergi ke luar negeri untuk keluarga Jing. Budi ini, keluarga Jing ingat. Dan tentu saja akan membalasnya. Namun, grup K dan grup Go secara inheren tidak cocok dengan mereka. Jadi Kici juga mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya terakhir kali kau diculik. Bukankah itu juga karena keterlibatan Kici? Tapi, sayang, ibu tahu, sayangku, sangat baik hati, dan untuk sesaat, kau mungkin tidak bisa menerima masalah ini. Tapi sayang, ingat ini. Meskipun keluarga Jing memang berutang budi pada Kici, keluarga Jing sama sekali tidak akan menggunakanmu untuk membalasnya. Jika Kici ingin menikahimu, maka itu tergantung pada ketulusannya. Mama, aku minta maaf. Aku terlalu naif. Selama ayah dan ibu ada di sini, kau akan selalu punya hak untuk bersikap naif. Baiklah, tidak masalah, tidak masalah. Mata kalian berdua sangat merah. Bagaimana kalian berdua berubah jadi kelinci? Ayah masih sengaja menggoda kami. Jangan lihat ayahmu. Seperti sekarang ini, setelah panggilan videonya denganmu hari itu, dia diam-diam menangis. Seorang pria terhormat, bagaimana mungkin aku menangis? Baiklah, ayahmu sensitif tentang reputasinya, jadi aku tidak akan bicara lagi. Istri, itu berkemas malam ini. Besok kita akan kembali ke Yunchan. Ayah, tidak bisakah kita menunggu beberapa hari lagi? Sebelum kembali, ayah belum benar-benar merasakan pesona si Qing. Apa kamu enggan pergi? Tidak mungkin. Aku hanya ingin kalian semua tinggal sedikit lebih lama. Tunggu sampai lain kali. Lain kali kamu datang, kamu bisa jadi pemandu wisata kami. Suami aku akan meninggalkan si Qing. Meninggalkan si Qing besok. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Tidak apa-apa, kamu pergi ke Yuncheng dulu. Serahkan semuanya padaku. Ngomong-ngomong, bagaimana lukamu? Aku sudah sembuh. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa sembuh secepat ini? Kalau begitu, apa kamu mau datang dan merasakannya? Kau hanya tahu cara menggodaku. Aku hanya suka menggodamu. Aku suka melihatmu gelisah. Aku hanya merasa. Merasa apa? Aku merasa kamu sangat lucu. Aku benar-benar ingin menciummu. Aku tutup teleponnya. The film was Maafkan aku, istriku translated tersayang. and narrated by M Media. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu, tunggu aku. Suamiku, kenapa kau begitu pagi? Kau sudah tiba di Yoncheng. Bukankah seharusnya kau datang lusa? Xiaoqi, Ketua Ki tidak tahu. Kamu bawa banyak hadiah ke sini. Apa artinya ini? Paman Jiang Bibi Wei. Aku di sini untuk melamar. jangan bicara tentang hal lain dulu. Masalah ini, sudahkah kau diskusikan dengan anggota keluargamu? Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Bibi Wei dan Paman Jiang tahu ini. Bibi dari pihak ayah saya. Kali ini karena penundaan penerbangan, saya datang lebih dulu. Kici bukan berarti Bibi tidak masuk akal. Bibi masih tidak bisa menyetujui pernikahan ini. Mama, duduklah. Kici, aku bertanya padamu. Karena kau benar-benar menyukai Xiaoqi, lalu mengapa kau tidak membawa Xiaoqi untuk mengobati amnesianya? Apakah kau tidak memanfaatkan kerentanannya? Setelah saya mengetahui bahwa Xiaoqi mengalami amnesia, saya juga selalu mencari metode pengobatan. Tapi Anda tahu, kondisi Xiaoqi bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan terapi fisik biasa. Ini adalah para ahli yang saya temukan selama beberapa bulan terakhir. Hanya saja tingkat keberhasilannya belum terlalu tinggi. Saya tidak bisa mempertaruhkan kesejahteraan Xiaoqi. Baiklah, dia adalah seorang hipnotis. Benar kakak sulung yang temukan duluan. Mengenai masalah ini, efisiensi saya kurang baik. Lalu bagaimana dengan akta nikah? Mengenai masalah ini, saya memang memiliki motif egois. Saya sebenarnya ingin bersama Xiaoqi selamanya. Tapi saya juga tahu bahwa jika Xiaoqi mendapatkan kembali ingatannya dan ingin meninggalkan saya tidak akan bisa menghentikannya.
Oleh karena itu, pemikiran terbesar saya saat itu adalah untuk menstabilkan kondisi mental Xiaoqi. Ini adalah penderitaan yang Xiaoqi alami selama bertahun-tahun. Dia berada di bawah kendali pikiran Huang Tianyu. Selama kuliah, dia juga bekerja paruh waktu. Dia juga tinggal di apartemen biasa. Jing Chen, bukankah aku sudah mengaturmu untuk menjaga adikmu dengan baik? Apa yang kau lakukan? Mama, ini bukan salah kakak. Aku sengaja bersembunyi darinya dan tidak memberitahunya situasiku. Kakak juga ingin melindungi privasiku. Jadi dia tidak ikut campur. Baiklah, berhenti membela kakakmu. Salah tetap salah. Ini salahku. Aku rela menerima hukuman. Lalu mengapa kau tidak menghubungi kami? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dibandingkan dengan kami, Xiaoqi lebih mempercayaimu? Bibi Wei, saya mencoba menghubungi Anda dan Paman Jian, tapi mungkin karena masalah keluarga Guo, Anda tidak pernah menanggapi saya. Kamu memang mengirimiku sebuah pesan. Meskipun begitu, kau ingin menikahi Xiaoqi, tapi aku tetap tidak bisa setuju. Mama kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Aku tahu tentang ini. Pergi dan bercerailah. Putri keluarga Jiengku sama sekali tidak akan menerima menikah dengan cara yang kacau. Kami hanya menerima pernikahan yang formal dan terhormat. Mama, tidak bisakah kau sedikit lebih fleksibel? Bibi, Dasar bocah, kau sudah tumbuh setinggi ini. Anda adalah Nona Qi-xian, salah satu dari 3 teratas di daftar Forbes. Silakan cepat duduk. Ibu besanku tersayang, besan saya yang terhormat. Saya sungguh menyesal karena kondisi cuaca. Jet pribadi saya harus melakukan pendaratan darurat, menyebabkan keterlambatan. Ini adalah tanda mata kecil yang saya bawa sebagai hadiah pertemuan pertama. Saya harap ini berkenan di hati semua orang. Kamu tidak perlu membawa begitu banyak hadiah. Datang saja sudah cukup. Ngomong-ngomong, Qi dan Xiaoqi, mereka kekasih masa kecil sejak kecil. Qi ini, sejak pertama kali dia melihat Xiaoqi, jatuh cinta padanya dengan sangat dalam. Dia bahkan tidak ingin pergi ke Jerman bersama saya. Kedua anak ini masih muda dan gegabah. Apa yang mungkin mereka pahami? Kalau menurut saya, kasih sayang semacam ini adalah yang paling murni. Namun Qi masih sedikit belum dewasa saat mempertimbangkan masalah. Dia masih belum cukup teliti. Ngomong-ngomong, ini juga salah saya sebagai bibinya karena lalai. Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Qi masih sangat luar biasa. Di usia semuda ini, dia bisa mengelola perusahaan sebesar itu. Ini semua karena Qi sendiri bersedia untuk maju. Namun ngomong-ngomong, Qi kami memang tidak pantas untuk putri Anda yang terhormat. Tapi perasaannya untuk Xiaoqi benar-benar dalam dan tulus. Jika tidak, dia tidak akan membuat tuntutannya begitu ketat pada dirinya sendiri. Dalam perjanjian pranikah ini, perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah. Apakah perjanjian pranikah ini sah? yaitu sudah disahkan oleh notaris. Dengan menandatangani perjanjian pranikah ini, apa Anda tidak takut dirugikan? Selama kebahagiaan Xiaoqi terjamin, saya tidak akan dirugikan. Lagi pula perjanjian pranikah ini tidak bisa mengukur cinta saya pada Xiaoqi. Mohon tenang saja, Qi kami pasti akan secara resmi dan terhormat menikahi Xiaoqi dan membawanya pulang. Dan juga, sebelum pernikahan mereka dilaksanakan, saya tidak berencana untuk kembali ke Jerman, agar Anda semua tidak perlu khawatir. Bagus. Xiaoqi, Xiaoqi, Kamu baik-baik saja, apa kamu perlu ke rumah sakit? Xiaoqi, apa kamu makan sesuatu yang buruk atau Film was semacamnya? translated sepertinya and aku tidak narrated cocok by dengan air dan Media. tanah di sini. Bagaimanapun sudah lama sekali sejak kamu kembali ke Yunchan. Dari sini ke rumah sakit masih agak jauh. Bagaimana kalau begini? Saya kebetulan membawa dokter pribadi saya. Biarkan dia datang dan memeriksanya dulu. Bagus. Bagus. Dokter, bagaimana keadaannya? Sayangku, tidak ada yang salah dengannya kan? Bukan apa-apa. Hanya saja apa? Cepat beritahu kami. Nona Jiang hamil. Apel. Apa? Hamil? Bibi Wei Paman Jian, Anda bisa tenang dan mempercayakan Xiaoqi kepada saya. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Mama, nasi sudah menjadi bubur. Penolakan saya tidak berguna sekarang. Qi, jika kamu berani menindas adikku, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Aku hamil. Lalu nanti, jika aku bertambah berat badan, bagaimana aku akan memakai gaun pengantinku? Tidak apa-apa. Kamu cocok pakai apa saja.